Kan mestinya kan pemuda-pemuda yang abstrak itu ya, yang mumet, yang ngelundase. Kan semakin zaman semakin ada generasinya Mas Rian. Sudah. Harus ada. Saya Seperti itu harus walu ada. gitu asli. Mas. Orang itu bisa baik dan buruk itu akan pisah kalau sudah mati. Jadi kalau mau melakukan kebaikan, mau berbagi kebaikan, kok menunggu Mas Rian baik, yo mati on dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Kembali lagi di Pemuda Abstrak. Oke ya, Kang ya. Sudah lama sekali ya, Kang. Apa kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik-baik saya. Oke. Haji. Oke, kita sudah lama sekali ya, Kang, tidak ngobrol tentang Pemuda Abstrak. Kalau tidak salah itu kita sudah 3 bulan yang lalu ya, Kang. Kita ngobrol-ngobrol. Banyak yang ternyata ini para pemuda-pemuda yang pemuda tersesat yang mungkin pikirannya masih abstrak itu ternyata sudah unduh, Kang. Banyak sekali komen-komen yang sudah datang, Kang. Dari apa dulu dari kita waktu terakhir ngonten sampai saat ini sudah banyak sekali, Kang. Alhamdulillah ya, Kang. Ini mungkin pemuda-pemuda di sini perlu pencerahan kayaknya ya. Bagaimana Kang Asbid siap? Siap. Oke, langsung saja ya. Sekali lagi buat Anda pemuda-pemuda abstrak yang pengen nonton silahkan lihat channelnya Kompebas 1997, langsung komen bila ingin ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tanyakan di komen ya. Oke, langsung saja Kang. Ini seputar Ramadan, Kang. Karena kan kita menyambut bulan suci Ramadan. Oke, bulan yang penuh berkah kan, Kang? Ya, jelas. Ya. Ini sini ada komen, ada pertanyaan, Kang. Nih dari Dimas_lemas. Weh, ini lah. Begini Mas, ada yang tanya ini, Kang. Ada bagaimana sholat taraweh tapi kita sholat tarawehnya sambil nge-live TikTok. Sholat taraweh sambil nge-live TikTok. Ini ternyata ada, Kang. Ada ada videonya ini, Kang. Nih. Jadi imamnya dia sambil live TikTok. Gimana? Cari relasi. Sambil iya. Cari relasi. Ini sambil dia ngimami sholat tapi sambil nge-live TikTok. Ini ajaran mana, ini ada komennya nih, ada komennya. Giveaway singa, Pak, nanti langsung pargoy. Budak rupiah. Aduh. Nah, itu Kang, ini karena kita tidak lama karena kita sudah tidak lama konten jadi pemuda-pemuda kayak gini, Kang. Gimana, Kang? Mudah gimana kayak ini? Gimana ini? Gimana langsung saya? Gini ya, Mas, Bang Rian. Bang Rian Tampan. Ya jelas. Kalau berbicara tentang hukum atau kalau hukum kan berarti ini tarawehnya sah enggak? Nah, kalau misalkan hukum dihukumi ya. Iya. Kalau taraweh sah-sah saja. Cuma mungkin untuk berbicara di tingkat keafdoliannya atau keutamanya mungkin ya ini kalau hukum dipisah-pisah, Mas. Tafsil namanya. Tafsil itu nanti kalau misal dia ibadah karena ala wajhin nas dengan catatan dia ingin pujian atau ingin relasi. Kalau itu masuk kategori cari relasi, nah, nanti tingkat keafdoliannya menjadi berkurang. Tapi kalau misal ada kita nonton TikTok lagi sholat ya live TikTok, tapi kita ikut jamaah boleh nggak ya? Ya boleh dong, itu kan ini kan. Ya ini imamnya live TikTok nih. Kita jamaah nih. Kan nggak perlu ke masjid. Kita ngikut makmum makmum HP loh. Makmum HP nggak boleh. Nggak boleh. Karena syarat makmum kan harus harus robit itu mengikut, harus ada di tempat. Kalau misal tempatnya jauh itu nggak lebih kurang dari, kalau nggak salah berapa farsah aku lupa. Farsah itu sekitar 800 meter atau 1 kilo dari imam ke makmum. Itu baru boleh. Baru boleh. Tetap masih boleh. Kalau misal lebih dari itu di live itu nggak boleh, Mas Rian. Karena makmumnya nggak hadir di situ. Nggak satu frame. Nggak boleh, tetap nggak boleh. Jadi nilai jamaahnya nggak sah.
Kalau memang sholatnya juga bisa menjadi nggak sah loh Bang Rian. Iya, sholatnya tidak sah. Karena dia bermakmum sama yang imamnya itu goib, nggak ada di tempat, itu dihukumi goib. Oke, lihat Anda ya, Dimas Lemas ya. Berarti Anda tidak sah selama ini terawih kalau lihat TikTok ya. Lagi terawih, soalnya pargoy bang, pargoy. Ini aduh, Saya menanggapi para pemuda zaman sekarang kan ada yang cari relasi lewat TikTok. Iya kan itu. Kan lumayan, Pak. Kita sambil dapat terawih, ngedapat giveaway, dapat gift TikTok kan lumayan. Kalau dilihat yang konten yang lain kan mending itu. Ya. Nah, itu daripada nonton yang gini-gini kan. Tapi kalau niatnya tergantung. Kalau dilihat dari sisi yang lain ya, Bang Rian, itu juga ada sisi mendidik. Itu ada nilai mendidik juga, karena di samping misalkan ada orang yang cara pandangnya kan macam-macam. Kalau kita lihat sisi yang baiknya untuk media dakwah, dibanding kita nge-live yang kurang baik, ada kalanya nge-live cara yang seperti itu. Gitu. Tapi kalau tergantung niatnya orang itu, kalau niatnya untuk itu tadi yang saya katakan ala wajhinas, untuk melihat agar disanjung, agar dapat dipuji. Nah, itulah yang aku ki lho traweh sampean ki turu po mabar po apa ngono gitu. Jadi untuk menunjukkan kalau kita itu sedang beribadah terus dengan niat agar ada orang lain melihat. Itu kalau niatnya kita mencari sanjungan, itu yang tidak benar. Tidak benar atau kurang baik gitu. Kalau sah-sah saja enggak apa-apa. Tapi kalau misal niatnya itu mencari uang itu enggak masalah ya berarti. Kan buat niatnya bukan untuk disanjung. Tapi kan oleh TikTok dapat uang. Nah, itu uangnya gimana itu? Kalau secara fikih tetap sah Bang Rian. Tapi kalau secara tasawuf itu malah bisa menyebabkan kekufuran. Karena gimana ya, ibadah yang orientasinya harus lillah itu karena li rupiah, karena beda. Ibadah itu harus lillah, bukan li rupiah. Dengarkan, budak-budak rupiah, dengarkan ini ya. Biar nada terawih nanti kamera 5, HP 5, live TikTok, pergoy. Kita sambil ngopi nggak apa? Ngopi. Loh, jadi khas pemuda abstraknya kita kontennya nih. Ngopi, ngerokok. Kopinya merek apa Bang Rian ini? Nih kopi merek apa Jud? Ganu. Hoki ya, kopi hoki, masih kopi hoki. Iya. Ready kan kopi? Ready, ini kopi khas Kompeba. Khas Kompeba channel. Bisa. Nanti misal mau order silahkan komen yang banyak. Nanti ada giveaway di sana ya. Giveaway. Hoki kopi. Mantap kopi nih. Oke, berarti intinya gitu. Jadi jenengan kayaknya mau Anda terawih, jangan sambil live TikTok ya. Kurang baik. Nah, itu. Oke, lanjut Bang. Ini Bang. Ada pertanyaan lagi Bang. Ini nih dari Kiki Gboy ini. Ya lah. Saya tuh suka heran sama nama-nama akun sosmed pada zaman sekarang itu. Ada Gboy Mujair. Nih. Bang mau tanya Bang, tidur itu kan ibadah ketika di bulan puasa ya kan ya. Bagaimana kalau kita tidur dari pagi sampai sore Bang? Pagi sampai sore. Nah, dalam keadaan puasa. Iya, dalam keadaan puasa. Nah, jadi mungkin dia tidur dari habis subuh terus bangun-bangun sore gitu. Puasa sejam. Itu Bang. Puasanya sejam dong. Iya. Begitu. Sampai sore jam. Enak banget deh. Hey, Kiki Gboy. Hey, Anda lihat ini ya. Anda puasa sejam. Enak banget hidup Anda. Kenapa lebih Anda tidur? Kan sholatnya kelewat Bang. Kelewat zuhur, sholat kelewat. Okay. Jelas kan. Terus ada kegiatan-kegiatan
mungkin dia pengangguran kali, mungkin dia nggak kerja kali ya. Dia pengangguran, mungkin karena dia pengangguran, nggak dapet job, belum dapet job, terus dia tidur dari pagi sampai sore. Dalam keadaan puasa gimana bang? Puasa sejam. Ya. Karena kan tidur ibadah. Iya benar, memang. Tapi Gak gitu-gitu amat. Sono. Gimana bang? Ini kalau dihukumi nanti agak melebar sedikit Mas ya. Jadi gini, pertama menanggapi tentang ada pepatah atau dawuh ulama yang mengatakan naumu soimi ibadatun itu, bahwa tidurnya orang yang puasa itu termasuk ibadah. Iya. Dan juga ada yang Imam Ghazali pernah mengatakan itu dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Pernah mengatakan sayati zamanun bi anna nauma khairun min amalihi. Akan datang suatu zaman di mana tidur adalah ibadah terbaik mereka. Wah. Karena dibanding melek maksiat, akhirnya luwih apik turu. Maka turulah. Kiki Boy mending ada sebulan penuh mending ada tidur sambil latihan meninggal ini ya, daripada iya itu tidur apa latihan meninggal ini. Lanjut bang. Jadi kalau misal berbicara tentang ini ada orang kok sedang dalam keadaan puasa Ramadan, dia tidur dari pagi sampai sore, kemudian sholat zuhurnya kan tertinggal. Kalau tertinggal karena memang nggak disengaja, istilahnya ada orang kok tertinggal sholat zuhur dalam keadaan tidur ya, itu dikodok nggak masalah Bang Rian. Berarti kodok sama asar? Ya dikodok nanti di waktu asar. Karena termasuk kalau dalam fikih yang Syafi'iyah itu udzur sholat itu orang boleh tidak sholat, itu hanya ada dalam dua keadaan Mas Rian. Kenapa? Kalau dalam fikih, jadi udzur sholat cuma ada dua. Yang pertama itu ketika dia lupa. Jadi orang lupa nggak wajib sholat. Emang benar-benar lupa? Benar-benar lupa, nggak wajib sholat. Misalkan kayak orang gila nggak wajib sholat. Dia sudah lupa akan dirinya, akan orang akal-akal ya, berarti hati-hati Kiki Boy, berarti Anda kehilangan akal ya. Jadi orang lupa nggak wajib sholat. Kemudian yang kedua itu orang yang bisa dikatakan kalau dalam syarahnya beberapa kitab fikih kayak Fathul Qorib dan lain-lain itu orang sakit. Itu juga bisa ada, maksudnya sakit yang ada keringanan. Pertama itu lupa, yang kedua itu gila. Lupa itu nanti tidur masuknya ke lupa Bang Rian. Oh berarti gila tidur. Itu hilang akal. Hilang akal itu. Hilang akal itu. Jadi ketika beda tipis sudah. Beda tipis. Jadi ketika orang itu meninggalkan sholat karena tidur, itu enggak tetap dimakfu, nanti diqadha aja enggak masalah. Enggak masalah. Di asarnya nanti berarti. Di asarnya. Jadi tetap masih bisa istilahnya nyarutang gitu. Cuma ketika yang penting jangan diniati sengaja gitu. Iki sedurunge zuhur tak turu ngomong urung zuhur. Gue terus sambung asar. Lepas. Bengi bar subuhan ya turu tangi-tangi maghrib. Nggih. Wah, itu ya Kiki Boy ya, ingat ya. Kalau nggak sengaja nggak masalah. Tapi bukan kalau misalkan gini Bang Rian itu nggak sengaja tidur ya, mepet zuhur misal setengah 12 kok dilalah tidur. Ya, terus bangun-bangun tapi udah diniati aku mau zuhuran. Yang penting dalam hati itu nggak niat meninggalkan sholat itu. Nah, misal dengan sengaja. Sambil nunggu zuhur tak tiduran bentar, gitu kan. Terus tiba-tiba sampai asar gitu. Itu nggak masalah berarti ya. Masalah. Tapi kalau zuhurnya sambung asar gitu nanti terus kita tidur aja, itu berarti tidak boleh. Misal kita niat tidur untuk menghindari zuhur. Jadi nggak boleh tuh. Jelas nggak boleh ya berarti ya. Tapi beda halnya dengan ini agak melebar sedikit ya. Kalau yang umum itu memang udzur sholat cuma ada dua ya tadi, gila, hilang akal. Ini ada juga Syafi'iyah itu ada toleransi lagi Bang Rian. Semisal ada tetangga kita yang sakit, kita sedang merawat atau mengantar orang sakit, orang lahiran dan lain-lain, intinya yang keadaan darurat lah. Kita meninggalkan sholat itu nggak masalah. Nggak masalah. Berarti kayak pernah dengar itu kenapa ketika ada kita sholat bareng makmum terus
sebelah ternyata pingsan atau sakit, berarti kita wajib menolong orang itu. Wajib menolong kalau kita yang tahu. Iya. Kalau udah ada yang menolong enggak, keguguran kewajibannya itu menjadi gugur. Oh, tapi sholatnya tetap dilaksanakan mungkin di lain waktu Di atau lain waktu enggak masalah. Itu mengapa Islam itu bahasanya rahmatan lil alamin, jadi enggak harus apa namanya? waktu itu gitu. Enggak harus waktu itu, karena memang Ada darurat. Gitu. tapi dalam keadaan darurat saja. Keadaan darurat. Oh, Kayak misalkan Mas Rian lagi sholat maghrib dan itu waktunya mepet isya, Iya. tiba-tiba kok ada Kiki kompor. Geboy, Wah, punya Kiki Geboy kompornya meleduk gitu. Nah, terus kita wajib bantu. kita tolong. Tapi Wajib. terus maghribnya kita gabung waktu isya atau gimana? Kita kodok di waktu isya. Kodok waktu isya. Oh. Berarti Islam itu memang benar-benar bisa merangkul semuanya ya. Sholat kodok itu yang ditinggal ada waktu wajib, yang ditinggal karena kita benar-benar keadaan darurat atau ada sebab yang lain, ada bahaya yang akan menimpa ke orang lain, terus kita tolong akhirnya nggak jadi, terus kita imbasnya itu kita meninggalkan sholat, terus kita kodok, itu kodoknya masih bisa diterima. Kodok sholat itu juga diterima Mas. Diterima. Berarti balik lagi ketika misal tidurnya tidak disengaja, tetap masih bisa kodok berarti sesuatu. Nah, dengarkan ya Kiki Boy, Kijang Kapsul. Ya. Kiki dengarkan, berarti tidak harus. Tapi kan gini kan, tapi kan juga tidak setiap bulan puasa tidur. Maksudnya tidak harus tidur terus toh. Enggak. Kecuali itu dalam keadaan tidak sengaja. Tidak sengaja. Berarti tidak boleh kalau disengaja. Ada baiknya kita harus tahu ini dulu Mas Rian. Sedikit tak tambahin ya. Jadi ibadah itu ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Dari segala macam bentuk ibadah itu cuma dibagi menjadi dua. Ada ibadah yang mahdoh, yang murni, dan ibadah yang ghairul mahdoh atau yang tidak murni. Nah, ibadah yang murni itu ibadah-ibadah yang kaitannya sama Allah. Kayak sholat, puasa, zakat, membaca 2 kalimat syahadat, haji. Itu ibadah mahdoh. Yang ghairul mahdoh, ibadah yang tidak murni ini juga ibadah. Bekerja, mencari nafkah, itu juga ibadah. Istirahat, itu juga ibadah. Membahagiakan diri, refreshing, itu juga ibadah Mas Ian. Ngopi loh ibadah. Wah, iya ngopi. Untuk memastikan dari ini kita sedang ibadah. Iya, biar tetap bareng gini tetap kita ibadah. Loh. Kita bikin konten untuk panjenengan pemuda-pemuda yang abstrak, berarti itu ibadah. Ibadah karena kita memberikan hal-hal baik. Hal-hal baik. Itu masuknya ibadah yang ghairul mahdoh. Padahal aslinya itu manusia itu yang kewajiban pertama yang dituntut orang itu ketika mu'alaf atau mukallaf sudah ketuntut kewajiban Islam itu harus mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang mahdoh, yang murni. Yang murni dulu. Kayak sholat dan lain-lain. Akan tetapi ibadah yang ghairul mahdoh, ibadah yang murni itu akan sempurna dengan adanya ibadah yang ghairul mahdoh yang tidak murni. Jadi kayak orang mencari ilmu, itu kan ghairul mahdoh sebenarnya, bukan murni. Iya. Tapi itu menjadi lebih diutamakan karena demi kesempurnaan yang murni. Jadi ibadah ghairul mahdoh yang berupa ngaji, nge-share, kita bikin sesuatu tanya jawab seperti ini, itu juga bagian yang akan menuntun menuju kesempurnaan yang mahdoh itu. Nah, berkaitan dengan menuntut ilmu, kebetulan kan saya ini lagi sekolah kan. Nah, lagi menuntut ilmu. Tapi kelas saya itu malam kan. Oh, kelasnya malam. Kebetulan ada di bulan suci Ramadan. Nah, kelas A saya atau jam waktu saya kuliah itu bareng sama jam tarawih. Nah, saya baiknya lebih milih kuliah atau tarawih kan. Karena kan gini kan mencari ilmu itu adalah kewajibanmu. Nah, sedangkan tarawih kan sunnah. Ayo, duluan yang mana? Aku tak nganu Mas, tak mencari ilmu aja. Tarawih pikir keri. Iya. Isa tarawih lebaran kuliah Isa ya? Bisa. Tarawih kan nggak ada kewajiban harus jamaah toh. Sunnah kok. Sunnah apapun sholat itu yang ya jelas tarawih kan sholat sunnah. Tapi kalau pengen yang pahalanya lebih banyak harus dilaksanakan dengan jamaah. Kalau memang munfarid itu istilah orang yang sholat sendirian. Itu juga biar pahalanya nggak kalah dengan jamaah. Berarti setelah kita sholat tarawih sendirian, kita ada tawasulan, ada wiridan, baca sholawat, istighfar, ada Quran dan lain-lain. Biar nanti bisa mengimbangi ketika orang-orang yang jamaah tarawih itu ya. Oke, mulai besok saya tarawih.
Salah itu gimana? Nah iya kalau kuliah tapi kok mencari ilmu tapi ternyata tidak terawih. Ini Kang, kayak tadi lanjut lah. Sekolah, terus milih mencari ilmunya ya. Terus sampai ternyata tidak terawih. Tapi berarti tidak dapat pahalanya yang terawih. Ya kalau meninggalkan taraweh ya nggak dapat lah Mas Rian. Iya. Tapi malah itu yang paling utama malah mencari ilmu. Mencari ilmu. Oke. Dengan kalau Mas Rian nggak mencari ilmu, Heeh. nanti gimana tahu caranya taraweh? Kan gitu. Iya, benar. Kalau misalkan pertanyaannya dibalik gini, nah aku udah tahu caranya taraweh, aku udah hafal tentang syarat rukun dan sesuatu yang membatalkan sholat dan lain-lain. Tapi memang aku ingin mendalami ilmu. Jadi malah ada ulama yang mengatakan bahwa bahkan orang yang mencari ilmu, Imam Ghazali ini Mas Rian, orang manistaghola bi ilmin, siapapun yang tersibukkan waktunya untuk mencari ilmu, untuk memahami, mendalami atau menghafal, mengamalkan, maksudnya dalam mempelajari itu ya, sampai dia lupa waktu sholat nggak wajib. Kalau memang istaghola itu benar-benar tersibukkan. Memang benar-benar. Kalau memang Mas Rian ngaji ya, ngaji atau membaca kitab atau maknanya atau apa dari pagi sampai asar, loh kok belum duhuran? Lupa. Misal terlalu sibuk. Terlalu sibuk. Itu kodok nggak apa-apa. Duhurnya di kodok nggak apa-apa. Tapi asar. kalau benar-benar lupa atau benar-benar sedang sibuk gitu ya. Dilanjut nggak apa-apa. Oke, dilanjut. Berarti besok saya nggak terawih. Enggak. Tetap terawih. Islam itu simpel. Bercanda. Oke, terima kasih Kang Kasmid ya. Oke, lanjut saja ini ya. Kiki Boy, dengarkan ya Anda ya. Tidur boleh, tapi jangan keseringan tidur. Nanti Anda dikira lupa pura-pura meninggal ente ya. Oke, Kang, lanjut pertanyaan ketiga ini. Pertanyaan yang terakhir ini, Kang. Oke. Dari pencari Tuhan _13 ini, Kang. Wah, ya Allah. Di korban sinetron itu para pencari Tuhan nih. Kang, kan ada misal kita dapat jatah ronda nih. Dan rondanya itu bareng sama taraweh. Nah, lebih pilih mana? Nah, tadi kan ilmu, Kang. Ilmu kita mencari ilmu dan taraweh. Tapi ini dapat jatah ronda. Rondanya itu mulai habis maghrib. Di rondanya ki apa, Bang? Karena jaga keamanan, ronda kan jaga keamanan kampung. Waktu taraweh lah ya. Kan orang-orang pada taraweh itu rumah kosong. Ini saya garis bawah ini. Kan rumah biasanya kosong. Nah, terus kita dapat jatah piket ronda. Apa seminggu sekali itu, Kang? Apa kita tidak apa-apa untuk sementara milih ngeronda dulu? Tapi yang jelas kalau sholatnya isya tetap isyaan. Nanti kan ketika jamaah taraweh sudah pada pulang kan kita bisa tinggal isyaan, sholat wajibnya. Nah, itu tapi kalau tarawehnya kita bisa fokus ke ronda, malah keliling rumah jaga amanan nih. Itu kalau berbicara tentang hukum ya, kan sunnah kan taraweh. Kalau masalah hukum nggak masalah, Mas. Nggak masalah. Berarti ini masalah berbicara tentang afdol mana antara taraweh. Nanti kan pertanyaannya jadi afdol mana antara taraweh dan ronda untuk menjaga keamanan. Iya. Jadi kalau berbicara seperti itu ada kaidah fikih yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak atau mencegah suatu keburukan itu lebih diutamakan dibanding kita melangkah dalam kebaikan. Jadi mencegah keburukan lebih baik dibanding kita melangkah menuju kebaikan. Kalau diartikan ronda itu fungsinya apa dan tarawih itu kan kebaikan. Iya, jelas. Ronda juga kebaikan, tapi untuk mencegah keburukan kan itu lebih diutamakan ronda dibanding tarawih. Tapi bagi orang-orang yang memang sudah diberi amanah atau tugas dari pemimpin seperti itu untuk keamanan ya berarti sah-sah saja. Bagi dia lebih utama untuk menjaga. Oke. Jadi semuanya sama-sama saling mendapatkan. Ya, yang ronda itu dapat pahala ketika keamanan. Yang tarawih juga khidmat nanti menjalankan tarawihnya jadi aman ketika tarawih nggak bingung wah sepi ono sing ilang bora ini kan biasanya kan gitu karena kan ya tidak bisa dipungkiri, Kang. Zaman sekarang marak lah ya pencurian mukti di bulan-bulan suci Ramadan. Biasanya ini kan kalau orang-orang yang kelaparan kan mencari kesempitan dalam kesempatan. Nah, itu. Mencari kesempitan. Kebalik kesempatan dalam kesempitan. Tak balik. Nah, itu. Memakan hak orang lain itu kan
dia mencari kesempitan. Iya. Padahal dia sudah diberi kesempatan banyak loh Wah. sebenarnya, gitu. Ini habis ini kita beralih jadi acara quotes ya. Oke, sangat luar biasa. Berarti berarti dalam Islam itu begitu banyak, sebenarnya mudah dan luas. Ya Kang ya. Ketika kita menjalani suatu ibadah itu bagaimanapun caranya, bagaimanapun kondisinya, kita tetap bisa beribadah ya Kang ya. Jadi bisa diimbangi antara mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi kita bisa mengimbangi, bukan begitu Kang? Oke. Iya. Boleh. Nah, jadi para untuk pemuda-pemuda abstrak yang lainnya silahkan. Jadi kita ini di sini beragama Islam itu Islam ada Islam yang damai, Islam sekali, Islam yang sangat mudah untuk kita jalani. Jadi jangan sampai kita melewatkan dalam suatu ibadah dalam Islam karena banyak sekali cara untuk beribadah ya. Kalau bahasa yang sering kita dengarkan, Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat itulah artinya kasih sayang. Jika Islam rahmatan lil alamin, berarti sampaikanlah Islam dengan cara yang penuh dengan kasih sayang. Kata Kanjeng Nabi kan, yasiru wala tu'asiru, permudahlah jangan dipersulit. Oke, mungkin itu berbincang kali ini cukupkan kita sekian Kang. 3 pertanyaan, nanti kita sebenarnya masih ada banyak, tapi kita sambung lain-lain hari ya. Karena kita sangat super sekali pertanyaan karena kemarin kita sangat luar biasa. Aku juga aslinya kangen Bang. Kangen gak ngonten gini, terus kangen gak, kan mestinya kan pemuda-pemuda yang abstrak itu ya, yang mumet, yang ngelundase. Karena semakin zaman semakin ada generasinya Mas Rian. Sudah. Harus saya ada. Seperti itu harus ada. Asli Mas. Apalagi kita kan berbincang di bulan suci Ramadan kan. Bulan yang penuh berkah ya kan. Kita sebenarnya gini sih, aku kasih tip ya untuk para pemuda yang abstrak ya, boleh tips. Aku kasih tip. Jadi misalkan ketika kita beranggapan secara mutlak bahwa kita itu orang-orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan keburukan dan lain-lain, itu suatu anugerah. Kita sudah ingat bahwa diri kita penuh dengan kekurangan, kesalahan itu sudah baik loh. Tapi jangan terus-terusan seperti itu Kang. Karena yang dikatakan, aku jadi ingat yang dikatakan sama Syekh Imam Abil Hasan Asyadzali itu ya. Beliau itu mengatakan salah satu tugasnya iblis itu untuk agar manusia itu yang diingat kesalahan terus. Sampai dia lupa tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bang Rian, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah mengatakan seperti ini. Seandainya satu bumi, manusia sebumi, seluruh manusia yang hidup di dunia itu melakukan salah semua seumpama, itu Allah Subhanahu wa taala meneteskan 1 tetes maghfirah, itu selesai. Wis resik kabeh, Bang. Jadi sebenarnya ketika orang salah, ya udah salah kita akui terus kita tobat. Diterima, kok salah lagi ya tobat lagi, beres ya, beres. Jadi gini, seburuk apapun, sesering apapun kita terus-terusan bermaksiat atau melakukan kesalahan, jangan pernah berhenti untuk mencari pertobatan. Jadi harus selalu semangat dan optimis bahwa dhewe iki umat Kanjeng Nabi wis selamat. Pokok sing yakin. Jadi pemuda abstrak harus selalu semangat ketika nanti umat ya wis njaluk pasrah Gusti Allah. Seperti ini ada kemarin yang bilangan ini. Ada yang pernah bilang sama saya Kang. Saya mau sholat tapi ketika saya kalau benar dulu baru sholat. Enggak. Jadi dia buruk. Ya masih penuh dengan keburukan. Ya tapi dia belum sholat. Mesti istilah belum. Dia akan sholat ketika dia sudah benar. Sudah baik. Iya kan saya kaget. Dia juga gitu. Karena kan sholat dulu. Karena kan biasanya harus sholat dulu, baru benar. Bukan buat benar baru sholat. Ya kan gitu kan. Sholat itu buat biar benar, bukan benar baru kayak sholat. Kan gitu. Itu sebenarnya ada yang perlu dia ingat lagi kok sebelum berpikir seperti itu ya. Ya lucu pasti kan gini ya. Oke. Aku mau menasehati orang lain kalau aku sudah baik. Nah itu. Aku mau sholat kalau aku sudah baik. Nah itu. Sekarang pertanyaannya, kalau manusia saja sudah dinas, nas itu wis dicap, wis distempel sama Kanjeng Nabi, makhlul khotok wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan
keluputan. Kapan manusia bisa baik? Pertanyaannya. Nggak bisa, Mas Rian. Adanya itu manusia orang yang belajar untuk selalu dalam kebaikan. Karena ini tempatnya salah. Kalau memang seutuhnya misalkan Mas Rian seutuhnya baik semua, nggak mungkin karena Mas Rian manusia. Yang baik semua itu malaikat. Yang salah semua itu iblis. Kita itu manusia. Jadi kalau mau melakukan baik, kalau mau berbagi kebaikan, jangan nunggu kita baik. Kalau kita mau sholat, jangan nunggu kita jadi orang baik. Dengarkan ini. Orang itu bisa baik dan buruk itu akan pisah kalau sudah mati. Jadi kalau mau melakukan kebaikan, mau berbagi kebaikan, kok menunggu Mas Rian baik, yo mati on dhisik. Karena baik dan pisah itu bisa pisah setelah mati. Itu siapa yang tanya? Saya tanya. Saya sendiri. Kakaknya juga begitu. Jadi nggak usah nunggu mau berbagi kebaikan, nunggu baik, nggak usah. Ya, oke. Pergi aja. Oke, mantap kali, mantap. Alhamdulillah. Oke, pemuda abstrak semuanya dimanapun Anda berada, mungkin cukup itu dari perbincangan kita kali ini, Bang. Alhamdulillah banyak. Oke, yang abstrak, pokoknya pertanyaan Anda dari pemuda-pemuda yang masih Anda pengen gedumel, ingin pencerahan, silahkan komen-komen di channelnya Kompeba dan pasti akan kita bahas dan pasti akan Aku mau request pertanyaan bagi para penonton. Oh, silahkan. Tolong bertanya sing kira-kira sing wis ora iso dipikir babar belas. Wis ketok mentok ya. Agak berbobot. Iya, pertanyaan ini kan kalau gitu kan budak-budak rupiah, budak-budak rupiah perlu pencerahan gitu kan. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Kang Asbid ya sudah menemani pada kali ini. Semoga kita dapat berbincang lagi lain waktu. Terima kasih, sekian dari kami Pemuda Abstrak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.